what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnur Aditya Rizky Manunggal, NIM 35. Di sini saya mendapatkan tugas UAS untuk membuat e-ticketing kereta api atau tiket kereta api. Jadi yang pertama-tama kita akan membuat programnya. Nah, ini saya sudah membuat programnya, jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Ini fungsinya apa dan gunanya apa. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan library. Nah, library-nya yang saya masukkan itu include IOStream. Nah, include IOStream ini bisa mencakup cout dan cin. Jika tidak ada include IOStream, maka cout dan cin tidak akan berfungsi. Untuk yang kedua, ada using namespace std. Nah, using namespace std ini sebenarnya mempersingkat program. Nah, jika tidak ada ini, nanti per program kita kasih std.2 double. Nah, jadi jika tidak ada using namespace std ini, maka kita akan menggunakan std.2 double. Karena kita menggunakan using namespace std, maka kita tidak membutuhkan std.2 double. Terus selanjutnya ini adalah const. Nah, konstanta. Nah, konstanta ini adalah kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Nah, maka const integer max saya kasih sama dengan 10. Nah, untuk yang di bawahnya const integer per kilometer saya kasih 2000. Jadi nanti per kilometernya itu harganya 2000. Nah, yang selanjutnya ada struct. Nah, struct ini adalah struktur. Nah, struktur dalam bahasa pemrograman itu adalah tipe data komposit yang memungkinkan pengelompokan beberapa variabel bisa berbeda tipe menjadi satu unit bernama. Nah, seperti ini. Struktur ini kan saya kasih nama stasiun. Yang di dalam struktur ini ada beda-beda variabel. Ada string dan ada integer. Nah, di stringnya saya mendeklarasikan variabel nama, yang di integer posisi kilometer. Jadi km. Yang kedua ada void. Nah, void ini adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa sebuah fungsi atau metode tidak mengembalikan nilai. Nah, seperti ini. Void nama stasiun. Stasiun kan ini stasiun S-nya besar. Nah, ini manggil dari struct ini. Terus stasiun. Stasiun ini mendeklarasikan dari stasiun yang di bawah, nanti saya jelaskan. Terus integer jumlah. Terus cout daftar stasiun. Sebenarnya void ini nanti gunanya untuk mencetak angka waktu di pemilihan stasiunnya. Jadi nanti ini kan tidak ada angkanya. Nah, supaya ada angkanya nanti dikasih ini codingan seperti ini. Saya jelaskan. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan jumlah i plus plus. Nah, i plus plusnya ini kan i itu sama dengan 0. Terus 0 lebih kecil sama dengan jumlah. Maka i-nya itu kan yang tadi 0, maka dia akan bertambah jadi 1. Jadi begitu. Terus cout i plus 1 titik. Nah, ini titik. Jadi nanti waktu di run dia akan 1 titik begitu ya. Terus stasiun. Stasiun ini mendeklarasikan yang ini nama-nama stasiunnya. Terus ada kilometernya.
Nah, kilometer gitu ini mengambil dari posisi kilometer. Jadi posisi kilometernya itu yang ini. Nah, yang 0, 5, 10, 20, 35, 50, 75 dan seterusnya. Nah, begitu ya. Terus ini ada /n. Nah, /n ini gunanya untuk enter. Yang ini tutup kurung, yang sebelahnya ini enter. Terusnya ada in nilai, in x. Nah, in x. Jadi x ini dideklarasikan menggunakan variabel integer. Terus return x lebih kecil sama dengan 0, x min dibagi x. Seterusnya in main. Lah, in main ini sebagai permulaan awal untuk melakukan coding atau proses. Nah, yang pertama ada stasiun. Nah, stasiun ini dari stasiun kan tadi sudah mengstrukturkan stasiun kan. Nah, jadi kita panggil lagi stasiun di sini. Stasiun terus mendeklarasikan stasiun. Di dalam deklarasi stasiun ini ada stasiun-stasiun Pasuruan Kota, Sidoarjo, Malang, Mojokerto, Blitar, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, Bondowoso, dan Lumajang. Dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan. Terusnya ada string. Nah, string ini untuk mencetak tempat duduk. Terus ada in, naik, dan turun. Terus kita akan ke cout. Cout ini untuk menampilkan kata sistem etiketing kereta. /n ini adalah enter. Nama stasiun match. Terus kita cetak lagi, masukkan nomor stasiun naik. Nah, nanti waktu di run kita disuruh untuk memilih antara dari stasiun ini sampai bawah, sampai Lumajang. Itu nanti kan ada nomornya. Nanti kita masukkan nomor di sini. Terus memanggil naik. Terus menyimpan ke naik. Terus selanjutnya masukkan nomor stasiun turun sama seperti yang naik di atas. Terus cout, masukkan kode tempat duduk. Nah, untuk kode tempat duduknya sendiri kita bisa memilih. Jadi tidak random. Kita bisa memilih. Seumpama kita mau duduk di tempat duduk A1, maka kita akan ketik A1. Tapi bukan di sini. Nanti waktu di run. Terus, jika naik lebih kecil sama dengan 1 atau naik lebih besar sama dengan max, max-nya ini adalah 10 ya. Atau turun lebih kecil sama dengan 1 atau turun lebih besar sama dengan max, maka dia akan mencetak stasiun tidak valid. Karena apa? Nah, karena tidak ada nomor yang sesuai. Ini kan Pasuruan Kota kan nomor 1 sampai nomor 10 di Lumajang. Terus yang bagian ini integer jarak. Nah, di integer jarak ini kita disuruh untuk menghitung jarak yang ditempuh. Jadi integer jarak sama dengan nilai stasiun naik. Nah, stasiun naiknya kan kita nanti harus memilih ini kan. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Posisi kilometer juga dikurangi stasiun, turun, terus posisi kilometer. Ini bisa kita anggap sebagai rumus untuk mencari jarak tempuh. Nah, untuk yang integer tarif, integer tarif ini untuk menghitung berapa banyak
berapa banyak yang perlu dibayar ketika kita menaiki kereta api sesuai jarak yang kita tentukan. Terus di sini ada mencetak tiket, terus stasiun naiknya tadi di mana dia akan memunculkan nama stasiunnya. Terus naik, nama dan NDL. Nah, NDL ini adalah endline. Jadi untuk mengakhiri kata. Yang kedua ada stasiun turun, terus tempat duduk, jarak tempuh, dan tarif. Mungkin segitu. Nah, sekarang saya akan running dari hasil programnya. Nah, di sini kan sudah ada daftar-daftar stasiunnya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nomor stasiun naik. Kita akan memasukkan stasiun naik, seumpama kita dari Sidoarjo. Maka kita akan memilih angka 2 kan. Nah, untuk nomor stasiun yang turun, kita coba ke Tulungagung. Tulungagung itu kan nomor 7. Nah, begini. Nah, untuk kode tempat duduk kita bisa milih. Contohnya, saya mau duduk di A1 nih. A1. Nah, maka dia akan muncul stasiun naiknya kita ada di Sidoarjo. Terus stasiun turun kita di Tulungagung dengan tempat duduk A1. Dengan jarak tempuh 70 km. Terus dengan tarif Rp140.000. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.